Membahas tentang praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidak akan ada habisnya, selalu saja ada tema baru. Korupsi di Indonesia, khususnya di lingkungan penyelenggara negara. Kementerian atau lembaga kian hari dari waktu ke waktu telah mengancam seluruh aspek kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Korupsi telah membawa malapetaka yang sangat besar bagi masa depan bangsa dan menghancurkan cita-cita luhur sejak diperjuangan dan dimerdekakan negara ini dari penjajahan dan penindasan oleh bangsa asing di kala itu. Selain itu, korupsi juga merupakan kejahatan sosial kemanusiaan yang sangat berimplikasi negatif terhadap kemajuan negara, baik di sektor ekonomi, masyarakat, maupun budaya. Beberapa puluh tahun belakang ini telah terjadi suatu fenomena sosial di Indonesia, yakni dengan meningkatnya kekayaan para penyelenggara negara, baik maupun jabatan-jabatan politik di kementerian atau lembaga negara secara drastis dan fantastis. Hasil dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 dari 2004 hingga 2022, ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota, 31 hakim, 8 komisioner, serta 415 dari sektor swasta dan 363 dari birokrat yang dipenjarakan karena korupsi. Maka pentingnya RUU Perampasan Aset harus benar-benar diseriusi dan diselesaikan demi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Mengingat Indonesia kini telah berada dalam suatu situasi darurat korupsi. Meski di sisi lain kita tahu RUU Perampasan Aset telah melewati perjalanan yang cukup panjang sejak awal tahun 2010. Pada periode prolegnas 2015 sampai 2019, RUU Perampasan Aset termasuk dalam program legislasi nasional. Namun tidak pernah dibahas karena tidak masuk dalam daftar prioritas. Kemudian RUU Perampasan Aset pada periode prolegnas 2020 sampai 2024 kembali dimasukkan dan pemerintah mengusulkan agar RUU Perampasan Aset ini dimasukkan dalam prolegnas 2020. Sayangnya usulan tersebut tidak disetujui oleh DPR RI. Pada tahun 2023, pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan untuk memasukkan RUU Perampasan Aset dalam prolegnas 2023. Dengan demikian, besar harapan masyarakat Indonesia kepada Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029. Agar RUU Perampasan Aset harus menjadi atensi khusus dari sekian banyak program Pak Prabowo Subianto. Mengingat salah satu janji dan komitmen beliau adalah memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, baik akar serabut maupun akar tunggal. Sebab fenomena hari ini, di mana hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak berbanding lurus dengan kejahatan korupsi yang dilakukan dan penjara bagi para koruptor bukanlah suatu momok yang menakutkan. Sehingga hukuman penjara dianggap sebagai hukuman yang biasa-biasa saja. Olehnya itu, RUU Perampasan Aset ini harus segera diselesaikan sebagai langkah ikhtiar supremasi penegakan hukum di sektor tindak pidana korupsi.